Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya doakan mudah-mudahan yang menjawab salam tahun depan berangkat haji. Udah daftar belum? Kenapa amin? Emang ke Mekah cukup dengan amin? Lah acara begini aja disumbang sama PAC. Ini Pak Camat sama Pak Lurah nyumbang gak Pak? Hah? Beneran nyumbang? Beneran nyumbang Bu? Serius? Kalau enggak jalan benerin tuh. Ini ada lurah 2, ada camat 1. Kemarin dibanding Agung Pak, Masya Allah lenger. Terus malam sama saya itu juga di sana, alhamdulillah sekarang mendingan lumayan. Mudah-mudahan insya Allah seterusnya ya. Yang sebelah kanan, bro, mau sampai jam berapa? Jam? Lu aja yang ceramah. Enak lu. Bayaran gak seberapa sudah jam 2. Ngeladenin. Ini di sini ibu orang Sunda ada. Jawa, Eneng, Lampung Wan, Padang aduh, Bugis, ayah Bugis. Berarti cukup lah ya, berarti gado-gado aja nanti ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita awali perjumpaan kita dengan kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, di siang hari ini semua kita dalam keadaan sehat lahir maupun batin. Amin. Yang enggak amin sakit loh. Belum didoakan ya kedai. Kita bersyukur Bapak Ibu dan Saudara, di akhir bulan Syawal ini kita semua masih dalam keadaan dapat mampu melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya. Kita lihat saudara-saudara, betapa banyak saudara-saudara kita yang tidak sama dengan kita. Mereka berada di kolong-kolong jembatan, mereka berada di bangsa-bangsa rumah sakit, mereka mengeluh, mengerang kesakitan, memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Kita yang hadir pada hari ini, yuk bersyukur kepada Allah. Allah masih sampaikan kepada bulan Syawal, di mana beberapa hari kemudian kemarin kita sudah melaksanakan Idul Fitri, yang sebelumnya adalah kita melaksanakan ibadah Ramadan apa puasa? Ramadan apa puasa? Puasa. Itu yang benar. Memang kudu jelas semua ge. Maka saya mah iri tadi ge, orang 2 mah disawer Pak. Gua mah nangtung duduk ke siji gowo. Tapi insya Allah Pak Lurah 2, camat 1 kan. Ini nih, pokoknya mah awas lah pada mah. Ya sedekah ge, sedekah mah sambil milih-milih. Gak usah milih-milih sedekah mah. Hadirin rahimakumullah, kemudian kita bersalawat kepada baginda Nabi kita Muhammadin. Insya Allah bukan hanya sekedar kita di hari ini, kelak nanti di yaumil kiamah kita akan bersama dengan orang-orang yang saleh. Kita akan digolongkan sebagai umat-umat yang beriman. Dan pada akhirnya Nabi kita Muhammad SAW memberikan syafaatul uzma
kepada kita semua karena kita bersolawat kepada baginda Nabi kita Muhammadin. Insyaallah mudah-mudahan apalagi tadi pakai salawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan bersolawat kita betul-betul nanti digolongkan sebagai umat-umat yang istiqomah, yang pada akhirnya kita mendapatkan keberkahan dunia wal akhirah. Nabi sudah memberikan sinyal kepada kita Bapak Ibu dan Saudara, barang siapa yang membacakan solawat, barang siapa yang mengamalkan solawat, barang siapa yang mendawamkan solawat, baik dalam keadaan siang ataupun malam, baik dalam keadaan berwudu ataupun tidak, kelak nanti di yaumil kiamah dia akan dilirik oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hebatnya sholawat. Mudah-mudahan insyaallah ini kegiatan yang dimotori oleh PTNU Muslimat, insyaallah bukan hanya sekedar kumpul-kumpul seperti ini kegiatan seremonial, tapi ada hikmah di dalamnya, ada pelajaran di dalamnya. Lebih-lebih ini adalah organisasi yang termasuk sangat besar di negara kita, bukan saja hanya sekedar di Indonesia, bahkan sekarang luar negeri sudah ada cabangnya, baik adalah NU ataupun NU Muslimatnya sudah ada Bapak Ibu dan Saudara. Maka perlu bangga kita dengan keadaan seperti ini, dan perlu dukungan moral ataupun material. Kemudian di dalamnya diadakan kegiatan-kegiatan yang positif, ada santunan tadi, ada sholawat. Terlepas kalau ibu tadi sambutan, kenapa NU ada nyanyian segala macam, selama nyanyian itu tidak mudarat, nyanyian itu bukan yang diharamkan, insya Allah yuk membangkitkan jiwa muslimat kita dengan nada-nada ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Nyanyinya nyanyi apa emang tadi Bu? Lah kebangsaan mah bukan nyanyian, GPA. Itu masih jatah buat kita. Kalau nyanyian mah tuh yang sering ada di TikTok, yang sering yang viral-viral itu nyanyian. Kalau lagu kebangsaan mah jati diri kita sebagai bangsa, siapapun dia kalau ada di Indonesia, maka sewajarnya kita harus hafal kepada Indonesia Raya. Ini anak-anak kita Bapak Ibu dan Saudara belum tentu kita paham, belum tentu. Ini kalau kita mau jujur-jujuran, ini ada dua lurah di sini, kita tantang untuk bahasa Indonesia Raya, tahu lulus apa enggak ini? Ya Pak Camat ya, ya termasuk camat namanya. Bener Pak. Maka tadi juga kata ibu tadi, masya Allah, anak-anak kita bukan dikenalkan dengan Al-Quran, anak-anak kita bukan dikenalkan dengan agama, dengan akidah yang baik. Bro, lahir sebulan 2 bulan anaknya nangis, dikasih HP. Betul? Ya anak sirah itu mah. Iya kan? Yang tadi kan. Terus siapa yang mau kita salahkan saudara-saudara? Betul adalah Ummi al-Madrasul Ula. Ibu adalah guru yang pertama bagi anak-anaknya. Tapi ibu-ibu sekarang ini banyak masya Allah nyeleneh Bu, nyeleneh. Ibu-ibu sekarang ini nyeleneh di Bandar Lampung Pak. Di Bandar Lampung Bu, di sini mah insya Allah saya percaya, hakul yakin 100%. Parah bukan sama. Iya kan? Aja gideg-gideg Pak, emang bener. Mau pengajian doang begini bagus. Mau pengajian begini bagus. Kerudung burung beres kreditan lagi dinggo. Makanya ibu-ibu sekarang apa banyak yang palsu.
Palsu, banyak yang palsu. Alis palsu lu. Jalan ngegeboy pak, dikira mah jubur orang mah busah tuh kan, ngaku tuh palsu kabehnya mah. Bulu alis palsu, gigi maka di sini pentingnya adanya pembinaan yang lebih hebat. Ibu mohon maaf, Bapak Camat mohon maaf, Pak Lurah, Pak Kades, semua masyarakat yang ada di kecamatan Bunduh, Pidada dan umumnya, bukan hanya sekedar kegiatan ini. Kalau betul Umi Al-Madrasatul Ula adalah contohkan dulu ibu kepada anak yang baik, bukan ibu memberikan contoh kepada anak yang tidak baik. Nggak apa-apa, tepuk tangan terus, jangan ragu-ragu. Ini mah kadang-kadang anak mah pengen pinter, anak mah pengen bisa ngaji, anak mah pengen, ibunya malah ngotak baik ngotak. Ngomongin tetangga, benar kan? Kelihatan bukan ngomongin tetangga mah jidat lagi ireng. Hah? Tukang ngotak baik. Saya belum pernah menemukan dalil ibu, kitab apapun, silakan tanya nanti tuh Abah Sahai sebagai ketua MUI Kecamatan Majelis Ulama Indonesia. Tapi luar biasa Abah Sahai, Majelis Ulama Indonesia, meskipun kecil luar biasa, nggak pernah gemuk-gemuk dari dulu. Tapi sehat luar biasa, panjang umur, bayar sehat ya. Ya, yang lain mati, semua tinggal Abah doang dewekan. Bukan ngedoain, bukan. Ya, belum. Hahaha. Pak Kades baru paham. Hahaha. Jadi belum menemukan dalil pak, orang yang rajin sholat katanya jidatnya ireng, bohong. Maling ayam ke pantong. Iya. Belum pernah saya menemukan dalil, tapi ada dalil saking Nabi itu rajinnya sholat, bengkak betisnya Pak. Muhammad Umbul Bayur betisnya bengkak, keantuk ular. Umbul Bayur anak orangnya, anak ngarangnya si Ahmad itu Pak. Ampura bah ya. Ampura, jangan disalahin si Asim. Ini gara-gara si Asim yang ngundang Ustaz. Ente jadi konsep kumaha lagi ente. Berhubung kebenaran aja ini mah. Ya, hadirin rahimakumullah. Yang kedua, maka seorang ibu hendaknya kalau memang betul-betul kita ini mau memberikan pelajaran kepada anak, maka kitanya dulu bu, kitanya dulu pak. Jangan cuma kita nyuruh sama anak, nah kamu sholat sana, nah kamu ngaji sana, nah kamu sekolah sana, sementara ibunya rebutan remote sama bapaknya. Benar? Iya benar pak, itu di Teluk Betung di Bandar Lampung. Mungkin mau sing aku makanya sama enak sama ibu-ibu tuh bu, bener makhluk aneh tapi nyata. Tuh ibu-ibu ngesen kanan belok kiri, goblok. Ya bu ya, udah ngaku lah. Kita mau udah minggir-minggir, dikira mau ke kanan, belok ke kiri, goblok. Jadi kita ibu-ibu ini. Barang dilihat KTP-nya, ide Kecamatan Pidada. Hadirin rahimakumullah, kitanya dulu. Maka kadang-kadang mohon maaf Pak, saya tidak sependapat kalau kita selalu menyalahkan kepada anak. Lebih-lebih kalau kita mengajarkan anak itu dengan kalimat-kalimat, kata-kata yang tidak baik. Hampir semua kebun binatang keluar kepada anak-anak kita. Kampang, setan, anjing, bedul. Ya benar ya. Taun tuh
Ya kan? Ya nggak ngaku. Lepas gue udah kayak ngomong tahun jadinya. Hadirin rahimahumullah, maka kitanya dulu. Maka mudah-mudahan dengan adanya wadah NU Muslimat inilah kita dididik, ibu-ibu dididik luar biasa. Ya Bu, anak-anak itu tergantung daripada kita ya. Bu, aja nyelangap bae lo. Ngopi. Saya tadi mikir Bu, ini meja segini gedenya ini buat apa isinya? Masa cuman cai doang? Udah, mau kemana, maju aja ke depan Bu. Iya, jarang-jarang ngelihat saya, nanti tahu kapan kesini lagi nggak tahu. Mau ngambil apa itu? Hah? Udah ada itu, cuman adukannya doang yang beda. Makanya udah dibedain Pak, hargain. Tuh Pak Kades, Pak Lurah, kopinya agak kental dikit, 21 adukannya Pak ya. Iya, Kiai Ustaz adukannya 31. Ini mah sama baik, bating dia. Nah, ya nggak begitulah Bu. Harus ada perbedaannya. Makanya tadi kayak mikir aing meja gede naon isina ieu. Tisu doang, tah ngelap bae aing ngelap. Udah Mbak, Pak Camat ngaji kalau udah siang begini di bawah serius nggak bakal masuk. Ya Pak Lurah ya. Nggak bakal masuk. Kalau ngaji udah siang begini bawaannya lapar, nggak bakal masuk di bawah serius mah. Makanya udah penting hahaha pulang dari sini, insya Allah kita selamat dapat amal ibadah. Kalau saya mah insya Allah nggak ngarep-ngarep apa-apa, pulang dari sini insya Allah saya didoakan oleh ibu-ibu, insya Allah pulang saya dapat amal amplop amplop lagi. Amplop mah nggak butuh saya mah Bu, isinya juga nggak butuh. Kalau cuman angkanya bener 9, nolnya cuman 3, ting bating. Angka mah nggak ngaruh Bu, satu angkanya nolnya ada 9, itu yang bener. Bodoh amat. Saya mengingetin doang. Jadi nggak butuh amplop saya mah Bu, nggak butuh. Ya, amplop mah begitu pulang pengajian dan sampai ke rumah langsung buang. Ya sobekeun kowe ngamplop mah jeung naon. Isina ge atletik mah jeung naon. Nu penting mah angka nominal. Ustaz, kok ceramahna ngomongkeun duit bae ngomongkeun amplop bae penting, Pak, penting. Penting Pak Camat, penting. Bener nggak? Itu jalan nggak selesai kalau nggak ada dananya. Nih acara nggak bakal berjalan kalau nggak ada dananya. Meskipun masyarakatnya bersatu, lamun eueuh duit mah moal jalan. Itu jelas bae. Manggana ge pengajian ibu-ibu mah Pak di mana-mana ge. Ayo ibu-ibu, kita berdiri dulu baca selawat. Nurut, kita tuh nurut berdiri. Begitu sudah berdiri, salatullah, salamullah, kotak kardus selawat. Duit dari baik kan. Jadi penting saya mengingetin doang. Bukan karena Ustaz ngomongin duit saja, ngingetin. Takut lupa bukan apa-apa. Tercukup siap loh. Udah aku yakin dikiranya merem ya taruh-taruh makan naon coba di sawana ya. Make duit sound system
Duit kue dibelinya make lah, saya dari Bandar Lampung pakai baju. Dusun anak kiai ke duit. Tapi nyawerna penggedean tadi. Salah gitu loh. Duitnya mana? Duitnya. Oh. Bagus, penghayatannya bagus. Luar biasa. Cuma nanti praktekin di rumah ya. Jangan cuma sekedar puisi. Ayah. Dong nyate ya. Engkau adalah pelitaku. Timbang-timbang. Barang ditendenan duit mah dihandap, mata nak kehandap. Sudah lagi lah. Tahu lah ujungnya ujung-ujungnya duit. Suruh jelas bah. Bodoh amat, marah-marah kan aing lah. Bukan nama pulang anterin bah. Ya, bahasanya. Hasim, balik anterkan mesin nyegat yang di jalan ya. Tapi insya Allah kalau kesini udah sering Pak Camat, alhamdulillah sering. Cuman sama Bapak jarang ketemu, telok undang. Sama Pak Lurah juga sering, alhamdulillah. Sering lewat. Hadirin rahimakumullah, ibu-ibunya dulu, kita-kitanya dulu Bu. Kalau kita mau anak juga bapak-bapak peran penting. Ingat Ibu, tadi Pak Camat memberikan sambutan maju dan tidaknya khususnya adalah di kecamatan Pondok Pidada ada di pundak ibu-ibu. Rumakan gua karo siraku. Dengar nggak Bu? Pelata pelotot lu. Pendengarnya apa katanya? Tinggal katanya. Bo, mau kemana? Bo, bawa tas Bo. Belum selesai ini ngaji belum? Hah? Balik. Cucung ya. Ini mah ibu yang pernah di sana Bu ya. Iya, masih ingat saya ya. Panjang umur Bu ya. Sehat-sehat terus ya. Insya Allah yang lain mati tinggal ibu dong sama Abah Sahai dua. Aduh, hiburan bayi mah hiburan ya. Jadi ceramah ini Bu nggak usah panjang-panjang karena waktu sudah jam 12 ya. Bukan lapar aja. Kalau mau jujur Bu, ngapa ngaji itu Bu, dengarkan ya. Ngaji ini Bu, Pak, lebih baik pendek tapi masuk semua kerasa. Daripada panjang tapi masuknya sepotong, nggak bakal kerasa. Ngaji ya Allah ya Rasulullah. Iya mengaji Bang ngaji. Bener. Ini kalau mau jujur coba. Nggak, saya nggak mau nanya ibu-ibu lah. Saya mau tanya ibu ketuanya dulu. Bu, seneng yang pendek apa seneng yang panjang? Nah kan, yang panjang tapi masuknya separoh. Ini adik-adik nggak usah ikut-ikutan ya. Ini 17 tahun ke atas, nggak usah ya. Dah. Baik, jadi ibu-ibunya dulu, kita-kitanya dulu Bu. Ibu ini hebat Pak, Masya Allah. Coba negara kita Pak, dalam susunan negara saja, di dalam negara ada yang namanya ibu. Dalam jari kita ada ibu. Coba. Kemudian nanti tadi Pak Camat sudah menyampaikan tanggal sekian bulan 5 kita akan memilih Bu. Padahal yang nyalon Bapak Ibu ya, calonnya, wakilnya, Ibu dan harus sejalan Ibu dan Bapak.
Kalau cuman ibu doang nggak bakal jalan. Bapak juga kalau cuman bapak doang nggak bakal berjalan. Cuman hebatnya bapak ibu dan saudara, Pak Camat tadi sudah menyampaikan maju dan tidaknya di kecamatan Pondok Bidadari ada di pundak ibu-ibu semuanya. Kalau ibu-ibunya eksis seperti ini, bagus. Jangan hanya sekedar 3 bulan pengajian. Kalau bisa tiap Jumat adain pengajian. Ada pengajian? Ada. Rutin ya. Ngajinya ngaji naon? Ngaji apa? Ngaji gong apa ngaji? Hah? Ngaji ya. Sebab ibu-ibu bapak ngaji itu masya Allah luar biasa. Ibu-ibu mengaji. Salawatan di masjid. Ya Nabi salam alaika. Si Rogayah datang. Assalamualaikum. Kuhu dalam kuhu. Lanjut lagi. Sallallahu ala. Assalamualaikum. Sira tekak ya wis ko di pojok. Ibu-ibu hebat, Pak. Maka manusia adalah sebagai khalifah. Manusia diwajibkan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin manusia antara untuk beribadah kepadaku. Bapak Ibu dan Saudara, jin makhluk Allah diperintah ibadah, apalagi kita manusia. Maka manusia yang nggak mau ibadah berarti bukan manusia. Bo, tahu sapi nggak sapi? Sapi. Bapak-bapak tahu nggak nyaonya? Bo, sapi makan nggak? Bo, sapi minum nggak? Yang sebelah sini apa, Bu? Udahan. Hah? Sapi? Ya makan. Sapi makan. Sapi minum. Sapi juga bisa berhubungan biologis. Kita manusia, Bu, makan nggak? Minum nggak? Aktivitas nggak? Apa bedanya kita dengan sapi? Sapi sholat nggak? Berarti ibu punya suami kalau nggak sholat ngaku sendiri. Sapi kan? Nah sapi mah doyannya sama rumput-rumput hijau-hijau model begini. Orang mah macem-macem warna-warni. Naon bae di dahar, penting halal, selimut tetangga jadilah. Ya, ada yang ibadah. Hanya saja ibadah ini dibagi dua, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah salat yang langsung berhubungan dengan Allah, yang dalilnya sudah jelas. Mohon maaf Bapak Ibu dan Saudara, ibadah-ibadah yang lain, haji, puasa, zakat melalui malaikat Israel turunnya. Tapi salat langsung Nabi diundang oleh Allah, yang lebih kita kenal dengan namanya Isra dan Mi'raj baginda. Artinya salat adalah merupakan ibadah kunci dari semua ibadah. Kalau kita ingin betul-betul melaksanakan kehidupan dengan baik, jangan jauh dengan ibadah. Bu, mau ke surga? Mau gak ke surga? Jawab yang jujur sih Bu, yang kencang. Mau ke surga? Mau ya sebelah kanan Bu, mau ke surga? Mau? Ibu ketua, serius, pegang janji ya. Udah cengar-cengir. Pegang janji ya. Ya, ini yang belakang, udah nikah belum? Belum. Nomor HP berapa? Nomor rekening. Pak, dengerin. Suami bapak, istri bapak pengen ke surga. Dengerin. Bu, janji ya, nggak bakal ingkar ya. 3 kuncinya. Kalau ingin betul-betul ke surga, bukan hanya sekedar kegiatan seperti ini jalan kita menuju surga. Bukan hanya sekedar kita melantunkan sholawat, itu adalah salah satu jalan ke surga.
Kemudian kita melaksanakan sedekah, itu juga jalan ke surga. Ada 3 poin buat ibu-ibu kalau ingin ke surga. Pertama, izinkan dengan ikhlas suamimu nikah lagi. Ambil solusi yang kedua. Apa solusi yang kedua, ibu? Kalau ingin masuk ke surga, gampang. Ibadah perempuan mah gampang, bu. Beda dengan laki-laki. Ibu hamil, kemudian 9 bulan itu anak dibawa-bawa kemana-mana, nggak pernah ditaruh. Kemudian dalam waktu melahirkan, antara hidup dan mati, anaknya brol mati, maka pada saat itu juga si ibunya adalah syahid. Siapa yang mau pengen mati syahid? Ya, saya tawarin, yang pengen mati syahid siapa? Mati syahid itu bebas siksa alam kubur. Syaratnya begitu hamil, melahirkan, anaknya bro, dia mati. Ada yang mau? Nggak ada? Ibu mau? Syaratnya berat, tapi itu memang ketentuan Allah, kudrat dan iradat. Nggak bisa diminta, nggak bisa didua-dua. Hanya Allah yang menentukan. Kalau kata Allah hidup, hidup. Kalau kata Allah mati, mati. Sama yang disebut mati syahid bukan berarti dia begitu melahirkan kemudian dapat sejam, 2 jam, 2 hari, 3 hari kemudian wafat si ibunya. Bukan itu yang syahid. Yang syahid ketika si ibu melahirkan si anak, kemudian bro si anak lahir, sempat melihat muka si anak, pada saat itu dalam seperkian detik menit dia wafat di hadapan Allah. Itu yang disebut syahid. Iya, jadi menunggu yang rabine syahid begitu ngelahirin cekek. Tuh, ibu-ibu nggak hebat, ibadahnya hebat, hebat. Karena pengen masuk surga, pertama, bu, hei bu, hei, saya doain yang main HP mudah-mudahan HP-nya bubar, meledak tuh man. Orang lagi ngaji nguyak-nguyak HP baik. Langsung ditaruh, langsung ditaruh. Saya pernah ngaji bu ke almarhum Abuya Cilongok, Abuya Ucitul Susi Al-Maghfurlah. Kalau lagi ngaji itu kegiatan apapun dihentikan karena berkenaan dengan adab. Ini yang lagi ngaji HP baik. Nanti tunggu ya kalau gua pulang di perapatan. Nggak apa-apa kalau yang baik-baik, kalau mau ngerekam saya nggak apa-apa. Hei, tuh diomongin aja baru pada melotot. Loh, ibu-ibu mah gampang kalau mau ke surga mah. Ibadahnya mudah, bu. Malam Jumat dan bu dandan. Malam Jumat. Ini hari apa ini? Malah hari Ahad, Minggu, Senin, Sunnah Nabi Senin, bu Senin, Sunnah Nabi Senin. Bu, Senin Sunnah Nabi. Ustaz, nyahadu tuha, kelapa ge yang tua yang dicari. Banyak santannya. Ya bahasa saya. Pangbarasang geus sore encan gitu. Naik deui. Si ibu mah parah ngak, paham dong. Cocok kan ya? Ya. Ibu-ibu. Malam Jumat. Ini malam Senin, Sunnah malam Selasa. Senin Sunnah Nabi, malam Selasa itu Sunnah RT. Bener. Anak RT nih. Mana? Teh, halo teh, aman teh, aman ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu panjang umur, sehat. Mulain paeh manehna tiluan jeung ibu jeung abah sahay tadi. Dah, ibu pengen ke surga malam Selasa itu Sunnah RT.
Nah malam Rabo itu sunnah lurah sama camat. Ada bagian-bagiannya Pak, bener Pak. Makanya kalau pengen punya anak Bu, minimal jadi satpam, minimal dia jadi linmas, nyetaknya malam Selasa malam Sabtu. Itu Pak, ada diatur itu dalam fikihnya itu. Ulah beno yang bener lah. Lari ke malam Kamis sunnah Nabi, malam Jumat luar biasa. Barang siapa yang menyerahkan kecantikannya, kemolekannya, tubuhnya di depan suami di malam Jumat, maka 70 Yahudi yang ada di Bayur modal kabeh. Nek kumat tengenah lalaki. Bu, nih ini hari Senin Minggu ya. Senin, Selasa, Rabu, hari Kamis besok mudah-mudahan panas, kasur bawah, jemur, serpe ganti dengan yang baru, yang wangi, ulah lebak puluhan, ting batin. Begitu sore jam 4 angkat, pindahin ke kamar, spray baru, semprot dengan minyak wangi. Maghrib datang, suami pergi ke masjid, yasinan, ibu dandan di situ. Dandan, dengerin, dandan, ya. Bu di sini ada ini ya, ada senang-senang gitu ya, ada ya, taknak meta. Iya, bukan nggak boleh, olahraga itu bagus Bu. Cuman kalau udah nenek-nenek nggak usah, ini sudah di rumah saja lah. Ini mating batin, nenek-nenek keriput pakai legging coba. Kaos cucungnya dipakai. Masalah kita lewat, dilihat nggak dilihat mubazir, dilihat salah kan? Bener banget ya? Normal. Tuh. Udah nenek-nenek, ibu-ibu, kita pemanasan dulu ya. Iya, pemanasan. Tuh. Dua. Aing. Itu di sana, Bu. Di Bandar Lampung. Yakin kalau di sini mah insya Allah lah. Parah, Bu. Orang aku. Dah ya, tuh Bu, malam Jumat. Begitu suami pulang Jumatan di masjid, ibu lagi baca Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Suami datang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Shadaqallahul azim. Tuh. Bener ibu, enggak tanyakan karena abah sahaya sama ustaz-ustaz di sini, silakan. Kitabnya kitab Uqdul Jain, itu bab nikah, baca di situ insya Allah ketemu. Begitu ibu sudah shadaqallahul azim, ibu bangun, samperin suaminya, bang, ada mulang niku bang, iyo. Nah, wih deh, niku sedok nihan. Saya alhamdulillah baca bahasa bin Lampung bisa. Diundang di Kelumbayan ge. Ngomong Lampung saya Pak Lurah, Pakades. Usaha didinya masyarakat Lampung, cocok, yang penting bayaran sesuai. Ya iyalah. Gua udah ngomong Lampung ngecaprak ngidul-ngidul, bayaran sesuai pencapai Lur. Bahasa penting Pak, bahasa penting. Kita hidup di Lampung, lamun bisa ngomong Lampung pulang di Jawa. Bener Bu. Khawatir kenapa? Takut nanti mati malaikat ngomong bahasa Lampung. Iya, kata malaikat, gawe apa nih kudin? Lemak orang malaikat. Kalau nggak bisa. Jadi begitu siswi ibunya nyamperin, dijabat tangannya, dicium tangannya.
Barang siapa yang mencium tangan suaminya pulang dia Jumatan di hari Jumat atau pulang dia habis basinan di malam Jumat, sama mencium Hajar Aswad yang ada di Mekah. Mau ke Mekah, Bu, kalau umroh sekarang yang reguler itu 38 juta. Haji sekarang sudah 68 juta. Daftar tahun ini 15 tahun kita baru berangkat, itu pun kalau nggak salah kuotanya. Sekarang peraturannya beda lagi malahan sekarang. Banyak Pak Camat yang gagal itu berangkat haji karena dia belum lunas, karena penutupan jadwal pelunasannya sudah ditutup sekarang. Banyak yang nangis jamaah haji sekarang karena sudah dibatasi. Di rumah ibu nggak sadar ada Hajar Aswad. Hajar artinya batu, Aswad artinya ireng. Anggap sajalah itu Hajar Aswad, apalagi kalau suami ibu agak ireng-ireng. Begitu datang set, kata Ustadz juga Hajar Aswad, Hajar, suami kaget. Ada apa lo ini tiba-tiba kok begini, habis pengajian di Muslimat kok malam Jumat gue habis begini? Kata Ustadz juga, sorga Hajar Aswad. Tapi yang punya suami, yang punya ibu, yang nggak punya suami jangan nyari, jangan mentang-mentang terus bagaimana kalau saya Pak Ustadz? Lah jangan ya. Tuh ibu mah gampang ibadahnya, Bu, ya. Malam Jumat ini, malam ini hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tuh jangan nunggu, Bu, jangan nunggu ditarik-tarik suami, jangan. Ini mah kadang-kadang ibu-ibu tengarti, suami mau udah buat kopi lagi ke dapur, duduk lagi di ruang tamu. Hei, si ibu masih terpaham, balik lagi ke dapur. Masya Allah, Bu, saya kasih tahu ibu kedua, kalau suami ibu sudah bolak-balik dapur tengah 3 kali, itu kode. Langsung seret, udah Pak, nggak usah bolak-balik, ayo hajar. Kesimpulan yang pertama, kesimpulannya bahwa kegiatan yang diadakan oleh NU Muslimat ini, saya teringat ibu, saya pernah diundang Pak di Pak Camat di Tulang Bawang sama kegiatan ini, tapi itu melebihi luar biasa jamaahnya, kurang lebih 3.000 ibu-ibunya, sama dihadiri dengan Bupati Tulang Bawang pada saat itu. Luar biasa, antusiasnya luar biasa, hijau semua, sehingga stadion lapangan itu berubah jadi hijau semua. Di sini ini seragamnya beli apa iuran, Bu? Beli, tapi duitnya iuran. Hah? Kredit, pantesan miring dipakainya. Urung lunas, nggak usah dibenerin juga, Bu, biarin. Jadi kesimpulannya adalah, pertama, ini kegiatan ini yuk jangan hanya sekedar kegiatan seremonial, bukan hanya sekedar kemudian 3 bulan sekali diadakan pengajian. Ambil intisarinya. Apa intisarinya? Pertama, kita bisa silaturahim. Yang kedua, kita bisa saling mendoakan. Yang ketiga, kita lepas daripada Ramadan beberapa hari yang lalu sampai di akhir bulan Syawal, insya Allah masuk bulan Zulhijjah, Dzulqa'dah, tidak ada jaminan ibu bapak dan saudara bertemu Ramadan tahun datang. Belum tentu. Boleh jadi kita hari ini, Bu, masih duduk bersama ngaji seperti ini,
Pak, masih bisa kita hari ini duduk bersama, tapi tahun yang akan datang mungkin saudara-saudara kita ataupun orang tua kita atau mungkin bahkan saya sendiri sudah berada di alam lain yang disebut adalah alam kematian. Mau tidak mau saudara-saudara, karena kematian adalah hak Allah. Kalau Allah ngomong, Israel turun ke kampung Dusun Bayur, buat apa Allah? Pokoknya turun deh guys. Turun Israel ke sini, ngapain Allah? Cabut nyawanya yang gendut-gendut. Yang gendut 1, 2. Yang gendut belakang, enggak lah, aman belakang. Enggak ada urusan, Pak, urusan mati ini. Mau tidak mau, siap tidak siap, maka mudah-mudahan ini jadi ladang amal ibadah kita. Insya Allah duduknya kita di sini, salawat kita, doa kita, apa yang kita baca, ini adalah rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Sebab apa kata baginda Nabi? Man kharaja li talabul ilmi dakhalal jannah. Siapa bae wong iku yang keluar dari rumah niatnya talabul ilmi, maka dakhalal jannah, jaminannya adalah surga. Orang cukup amin, lamun amin doang gampang, amin. Tapi giliran diundang pengajian alasan embuh-embuhan. Tapi pengajian yang lebih hebat adalah yang rutinan, ibu ya. Kalau ini makan sebulan 3 bulan sekali, kemudian ngundang. Tapi yang paling hebat yang rutinan itulah. Kalau di sini ada pengajian tiap bulan, tiap minggu, tiap hari, tiap tahun, insya Allah kampung ini akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan diaminkannya begini. Jalan menuju ke sini bagus Pak ya, insya Allah ya. Insya Allah mudah-mudahan kita doakan para pemimpin-pemimpin kita yang tadi disampaikan oleh Pak Camat bahwa nanti bulan Mei akan diadakan PSO. Yuk bersama-sama, terlepas daripada si A atau B, terserah. Yang penting semuanya adalah amanah, membawa agama Islam, membawa keberkahan buat kita. Yang kedua, kesimpulannya mudah-mudahan di akhir bulan Syawal ini kita berdoa kepada Allah, Ramadan kemarin yang ditinggalkan membekas dalam diri kita. Karena kita dididik selama Ramadan untuk menjaga lidah kita, menjaga ucapan kita, perilaku kita, segala macam bentuknya diajarkan dalam Ramadan, Pak. Minuman halal, gorengan halal, makanan itu halal di atas meja kita. Tapi bisa haram itu makanan kalau diminum dan dimakan sebelum datang waktu maghrib. Ini artinya Bapak Ibu dan Saudara, selama kita menjalankan ibadah kepada Allah, harus ada etika, harus ada aturan, harus dengan ilmu, harus ada guru. Kalau kita ingin menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan semua kita diampuni dosa-dosa kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, dan sekaligus Ibu, Bapak, Pak Camat, di kesempatan hari ini saya mohon doa, mohon izin, mohon doakan mudah-mudahan perjalanan dakwah saya ini bisa lancar, Ibu Ketua. Karena pulang dari sini, Pak, kalau dikasih makan saya makan, kalau enggak juga kebangetan. Lapar geh, maka sarungnya merosot baik tadi gitu. Iya. Ya kalau ada yang mau dibawain untuk disiapin kardus kosong Bu. Ya sebab mobil itu Bu, mohon maaf nih, mohon maaf, mobil itu bawa mobil dari Bandar Lampung ke sini 2 jam kurang lebih. Kalau kosong begini begini. Tapi kalau di belakangnya penuh ada muatan, sisa-sisa kue, pisang, ada pisang, pisang. Saya ngarep kelapa, mahal kelapa. Karena tadi ngomong masih asing ya, lur ada kelapa, ya Allah, masa di leweng kelapa. Ya doakan Pak Camat, Pak Lurah, ibu-ibu. Karena pulang dari sini setelah istirahat salat zuhur saya langsung meluncur balik. Kemudian nanti malam saya masih ada pengajian sampai ke malam Rabu, sampai ke malam Jumat, malam pengajian rutin. Malam Sabtu saya istirahat, malam Ahad saya diundang di salah satu komunitas
yang ada di Sarawak, Malaysia. Di sana kuliah, di sana Pak. Landing ke mana? Ke Beranti. Di sana ada sunatan Ipin Upin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf saya kekurangan. Kepada Allah semuanya kita mohon maaf. Jumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.